Tuhan bersamamu. Inilah pewartaan Injil suci menurut Santo Matius. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada dua foto di sana, dua patung. Kita sudah biasa melihat video atau gambar tentang Santo Basilika Santo Petrus. Khususnya akhir-akhir ini dengan wafatnya Paus Fransiskus, terpilihnya Paus Leo ke-14, kita sering melihat nukilan-nukilan, cuplian-cuplian gambaran tentang Basilika Santo Petrus dengan lapangan Santo Petrus yang amat luas. Tetapi kita jarang diperlihatkan bahwa Basilika Santo Petrus menghadap lapangan Santo Petrus, dan di kanan dan kiri ada dua patung, yaitu patung Santo Petrus yang membawa kunci dan patung Santo Paulus yang membawa pedang. Harus kita ingat, saudara sekalian, Paulus itu bukan satu dari 12 rasul, bukan. Maka pertanyaan yang layak kita ajukan pada pesta hari raya hari ini adalah mengapa? Mengapa gereja menempatkan dua rasul agung ini untuk dirayakan bersama-sama? Sekedar kebetulan untuk meringkas pesta-pesta, atau adakah sesuatu yang memang mau disampaikan kepada kita? Apakah gereja memang mengajak kita belajar sesuatu dari dua rasul yang kita rayakan pada sore hari ini? Untuk itu baik kalau kita mengenal lebih dahulu satu persatu, siapa itu Petrus, siapa itu Paulus. Petrus, dari kitab suci, dari Injil, dan dari tulisan-tulisan kita bisa kita simpulkan bahwa Petrus adalah seorang pribadi yang spontan, pribadi yang meledak-ledak. Juru bicaranya itu apa adanya.
Maka kita juga mengenal Petrus ini karena namanya sering disebut dari awal sampai akhir dari Injil. Namanya sering disebut. Kedekatan antara Yesus dan Petrus tampak karena Petrus ini sering ditegur, sering dimarahi oleh Tuhan Yesus. Tetapi Petrus juga sering dipuji, dipercaya untuk hal-hal yang besar, sebagaimana kita dengar dalam bacaan Injil hari ini. Begitulah cara Tuhan mendewasakan iman Petrus. Di lain pihak, saudara sekalian, Petrus ini sebenarnya hatinya kecil. Petrus itu karena takut bahwa dia dikenal kedekatan dengan Yesus, maka dia menyangkal bahwa Yesus itu adalah gurunya. Bahkan menyangkal sampai 3 kali. Dan sewaktu mendengar ada kokok ayam, dia pun berubah menjadi sedih, menangis terseduh-seduh karena ingat bahwa Tuhan Yesus telah mengatakan itu kepadanya. Sebelum ayam berkokok, kamu sudah menyangkal aku 3 kali. Dan Petrus benar-benar melakukan itu sewaktu Yesus berada dalam penderitaan, seakan-akan berjuang sendirian. Saudara-saudara sekalian, Petrus yang menyangkal Yesus sampai 3 kali ini adalah Petrus yang sama yang pada hari Pantekosta dengan lantang dan semangat mewartakan Injil. Petrus yang menyangkal Yesus sampai 3 kali ini adalah Petrus yang sama, yang dibebaskan oleh Tuhan Yesus secara luar biasa dari penjara yang kita dengar kisahnya dalam bacaan pertama tadi. Petrus yang menyangkal Yesus 3 kali adalah Petrus yang sama, yang nantinya, yang akhirnya akan mati disalib di kota Roma karena cintanya kepada Yesus. Itulah secara ringkas siapakah Petrus. Dan siapakah Paulus? Paulus sejak kecil tekun belajar hukum Taurat. Dan karena cintanya akan hukum Taurat ini sampai-sampai dia tidak bisa menerima bahwa di antara saudara-saudara Yahudi ada yang memilih cara hidup yang lain yang dikenalnya sebagai jalan Tuhan. Maka dia tidak segan-segan untuk mengejar, untuk melawan, bahkan kalau perlu untuk menganiaya dan membunuh orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan itu, yaitu orang-orang Kristen awal. Dan itulah yang memang dilakukan oleh Paulus dengan seluruh daya, kekuatan, dan keberaniannya. Tetapi setelah dijumpai oleh Yesus dalam perjalanannya ke Damsyik, ke Damaskus, hidupnya berubah total. Setelah itu, dengan semangat yang sama, dengan keberanian yang sama, dan dengan tanpa kenal lelah, Paulus berkeliling ke segala tempat untuk memberitakan nama Tuhan kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Ia pergi kemanapun Roh Kudus memanggil dan mengutusnya. Maka Paulus menulis banyak tulisan, banyak surat untuk menceritakan pengalamannya, pergulatannya mengikuti Tuhan Yesus.
Dan hari ini dalam bacaan kedua kepada kita ditampilkan salah satu tulisan bagaimana dia mengalami perjalanan bersama Yesus itu. Saudaraku terkasih, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik dan aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Itulah Paulus. Dan demi nama Yesus, Paulus mengalami banyak penganiayaan, masuk keluar penjara, dilempari batu, bahkan diancam untuk dibunuh. Tetapi sebagaimana Petrus, Paulus pun juga akan mengalami nasib yang sama. Dia akan dipenggal kepalanya, mati sebagai martir di kota Roma. Nah, sekarang kita bertanya, kalau demikian masih perang kita masih ada. Kalau kita melihat Petrus seperti itu, Paulus seperti ini, apa kiranya yang melatar belakangi gereja menempatkan dua tokoh besar ini kita rayakan bersama-sama. Kiranya gereja memperlihatkan kepada kita peran mereka yang amat besar. Tetapi mereka justru kita rayakan bersama-sama karena kedua tokoh ini sering berbeda pendapat, berbeda karakter, tetapi peran mereka itu saling melengkapi satu sama lain. Kita ambil beberapa contoh. Misal pertama, Petrus, pewartaannya lebih berfokus pada jemaat Yahudi. Mencoba mengikuti pertumbuhan gereja di antara orang-orang Yahudi. Sementara Paulus berkeliling kemana-mana mewartakan kabar gembira, memperkenalkan nama Yesus kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Pertama. Kedua, Petrus mewakili kelompok mereka yang mencoba untuk mempertahankan tradisi, kebiasaan. Sementara Paulus mewakili mereka-mereka yang lebih memiliki pandangan terbuka. Terbuka karena Paulus berhadapan dengan budaya-budaya baru di luar bangsa Yahudi. Maka mau tidak mau harus mulai bagaimana berhadapan dengan budaya-budaya yang lain itu. Dua. Ketiga, Paulus ini dikenal amat pinter. Maka karena kualitas akademis dan intelektualnya, kemampuannya berbahasa, memungkinkan dia pergi ke bangsa-bangsa lain dan menulis banyak surat. Maka dikenal sebagai pengajar bangsa-bangsa. Meskipun demikian, saudara sekalian, Paulus ini tetap menghormati Petrus sebagai orang yang memiliki wibawa dan kekuasaan istimewa. Karena Tuhan Yesus sendiri telah memilih dia. Petrus, kepadamu kuserahkan kunci kerajaan surga. Maka Paulus dengan segala yang dimiliki tetap menghormati Petrus sebagai pemimpin para rasul. Dan yang terakhir, saudara-saudara sekalian, akhirnya keduanya meninggal di tempat yang sama, yaitu di Roma. Mereka meninggal dengan cara yang sama, yaitu menjadi martir. Petrus minta disalibkan agar tidak sama dengan gurunya, dia minta disalibkan terbalik. Kepalanya di bawah, kakinya di atas. Paulus meninggal dipenggal kepalanya. Makamnya Petrus ada di bawah,
Basilika Santo Petrus, Paulus makamnya ada di bawah Basilika Santo Paulus di luar tembok Roma. Itulah alasan kiranya mengapa kedua tokoh besar ini kita rayakan bersama-sama. Oleh karena itu, saudara sekalian, siapapun mereka berdua ini, betapapun berbedanya karakter mereka, saling pernah tidak rukun satu sama lain, mereka mempersembahkan seluruh hidupnya melulu untuk Kristus, demi nama Kristus, demi kepentingan Tuhan Yesus. Dan perjumpaan mereka secara personal dengan Kristus yang sengsara dan bangkit telah mengubah hidup mereka menjadi manusia yang baru. Petrus yang menyangkal Yesus 3 kali diubah hidupnya menjadi pemegang kunci kerajaan surga. Paulus yang pernah menganiaya murid Yesus diubah oleh Yesus menjadi manusia baru, menjadi pewarta iman, pengajar iman segala bangsa. Kalau begitu halnya, saudara-saudara sekalian, kita bisa mengatakan kisah hidup Petrus, kisah hidup Paulus adalah kisah penyertaan Allah yang menyertai gerejanya. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, jangan takut, jangan ragu, karena Allah selalu menyertai gerejanya dengan caranya yang istimewa. Maka malah kita serahkan seluruh iman kita yang kadang-kadang lemah seperti Petrus. Allah akan mengubahnya. Mari kita percayakan hidup kita, biar diri kita dipakai oleh Allah sendiri untuk memelihara, memperkembangtumbuhkan iman kita dan mengembangkan gereja kita. Kalau kita berani mempercayakan hidup kita demikian, maka juga lewat hidup kita, nama Allah akan dipuji untuk selama-lamanya.